Nah, dari hal inilah lahir model atom berikutnya, yaitu model atom Bohr pada tahun 1913, di mana sebenarnya Bohr ini tuh dia tidak melakukan percobaan, tapi dia mengamati hasil dari ilmuwan sebelumnya. Itu ada persamaan Rydberg oleh Rydberg dan pengukuran dari spektrum garis atom. Jadi dari model teori yang dikembangkan oleh Bohr, dia berhasil menjelaskan persamaan Rydberg bahwa adanya kuantisasi energi dalam atom hidrogen. Jadi Rydberg itu di sini ketika diperolehnya spektrum garis ini, berarti ada diskrit energi pada percobaan itu, dan hal ini ternyata diformulasikan oleh Rydberg dan bisa di-approve oleh teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Bohr, di mana Bohr itu mengusulkan bahwa elektron tadi yang mengelilingi inti ini seolah-olah seperti planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi kalau misalnya ketika Rutherford menyampaikan bahwa inti elektron bergerak mengelilingi inti, dan hal ini disempurnakan oleh Bohr, di mana ternyata kondisi elektron mengelilingi inti itu pada satu orbit tertentu, jadi seolah pada satu lintasan tertentu. Kalau tadi pada Rutherford dia tidak menjelaskan ada lintasan atau apa gitu, tetapi ternyata Bohr sendiri menjelaskan bahwa ternyata elektron yang tadi mengelilingi inti itu dia hanya pada lintasan tertentu saja. Ada lintasan yang pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, lintasan keempat gitu. Nah, dan setiap orbit itu memiliki energi yang tetap. Dan dari hal inilah seolah kita bayangkan dari persamaan Rydberg juga ada diskrit, ada kuantisasi energi. Jadi energi dari keadaan dasar naik ke keadaan tertentu, kemudian dan disinilah dari persamaan Rydberg, di mana Rydberg itu mendapatkan data nilai, menghitung nilai seperlambda. Seperlambda ini adalah berapa panjang gelombang yang bisa dipancarkan atau diemisikan ketika terjadi transisi elektronik dari keadaan N1 ke N2. Nah, hal ini bisa dijelaskan oleh teori atom Bohr. Dan dari penemuannya ini, Bohr juga mendapatkan hadiah Nobel dalam fisika itu pada tahun 1922. Bohr menjelaskan energi untuk model Bohr dari atom hidrogen, di mana persamaan energi dalam atom hidrogen itu energinya sebanding dengan minus dari 1/n². Jadi kalau kita sederhanakan ya persamaan yang cukup rumit ini, di sini nilainya adalah energi pada kulit N+1 itu nilainya adalah 1 per minus 1 per 1 minus B/1 kuadrat. Jadi makanya di sini adalah minus B. Dan pada energi kedua itu minus 1/4 karena nilai dari 1/2 kuadrat. Pada yang ketiga, N ketiga, berarti nilai energinya adalah minus 1/9. Kalau ini minus 1/16. Dan nilai dari B ini adalah sekitar minus 13,6 eV. Jadi di sini Bohr menjelaskan elektron mengelilingi inti, di mana dia mengelilingi inti pada orbit tertentu, dan orbit tertentu tersebut memiliki energi yang tetap atau tertentu juga. Nah, ya dari hal ini
bisa kita bayangkan bahwa adanya diagram tingkat energi untuk atom hidrogen. Jadi bisa terjadi penyerapan foton atau absorpsi foton atau emisi foton. Jadi kalau misalnya terjadi penyerapan foton atau absorpsi, berarti elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ketika kita posisi atom elektron kita berada pada misalnya pada kulit N sama dengan 1, kemudian dia mendapatkan sumbangan dari energi dari luar, otomatis dia bisa keluar. Jadi dia bisa berpindah ke energi yang lebih tinggi. Nah, kalau emisi kebalikannya, elektron jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi misalnya ketika elektron kita berada pada kulit ketiga, itu dia mengemisikan di soal-soal seperti ini. Jadi dia ketika dia turun dari kulit kedua ke kulit pertama, dia turun, energi di sini lebih besar daripada energi yang di kulit pertama, otomatis dia mengemisikan foton. Perbedaan energinya itu adalah energi akhir dikurang dengan energi awal. Nah, ketika elektron berpindah dari N ketiga ke N ke-1, itu foton itu akan diemisikan dan spektrum garis akan dihasilkan. Jadi seolah menggambarkan adanya kuantisasi energi. Nah, apa itu kuantisasi? Kuantisasi itu adalah keadaan energi yang terkuantisasi itu kita bisa bayangkan nilai energinya itu terdiskrit. Jadi dia tidak kontinu. Jadi kalau misalnya kita lihat seluncuran itu dia kontinu kan. Nah, kalau misalnya dia seolah-olah seperti tangga seperti ini, dia berarti diskrit. Jadi ada tatakan-tatakannya itu dia tidak kontinu di situ. Nah, itu disebut sebagai energi terkuantisasi. Jadi kalau misalnya Bohr, kita masukin lagi ke dalam kasus teori atom Bohr, jadi energi di kulit pertama di sini misalnya, energi di kulit kedua di sini, energi di kulit ketiga segini. Jadi si kancil ini bisa pindah ke elektron ini bisa bayangkan sebagai kancil ini, elektron bisa pindah dari kondisi kedua ke kondisi pertama, di kulit kedua ke kulit pertama, dan dia juga bisa loncat ke kulit ketiga asalkan dia punya energi. Kalau misalnya dia naik ke atas, otomatis dia butuh energi. Sedangkan dia ke bawah, ini energinya tinggi, energinya rendah, otomatis dia melepaskan energi atau kita sebut sebagai emisi foton. Kalau kebalikannya dari 2 ke 3, berarti dia harus mengabsorpsi, dia harus menyerap energi tertentu dulu agar dia bisa pindah ke atas. Itu makna dari kuantisasi energi. Nah, namun teori Bohr juga punya kegagalan juga. Apa itu kegagalan? Apa yang nggak bisa dijelaskan dari teori atom Bohr ini? Yaitu dia tidak dapat menjelaskan spektrum atom untuk multi elektron. Jadi kalau tadi itu hanya gambaran untuk inti yang cuma dikelilingi oleh satu elektron saja. Nah, bagaimana kalau intinya dikelilingi oleh banyak elektron? Teori Bohr tidak dapat menjelaskan hal tersebut. Dan selain itu, teori ini tidak dapat juga menjelaskan mengenai paradoks atom yang kolaps jika elektron tidak bergerak. Jadi kalau elektronnya tidak bergerak, kira-kira dia masuk nggak nih ke dalam inti? Jadi inti positif kan akan mudah menangkap elektron tersebut gitu. Jadi seolah yang tadi seperti spiral tadi juga hal bayangannya. Kemudian kalau misalnya muatannya bergetar, dia akan memancarkan dan kehilangan energi. Nah, itu bagaimana kasusnya kalau misalnya seperti itu? Dan ini juga tidak bisa dijelaskan oleh model atom Bohr. Maka lahirlah teori mekanika kuantum. Nah, apa yang melandasi dari teori mekanika kuantum itu ada dua ide. Yang pertama itu adalah dualitas gelombang partikel dan nanti penjelasan dari de Broglie pada tahun 1924. Jadi, Einstein itu menyarankan bahwa sifat partikel itu seperti cahaya. Dan ini juga menjelaskan tentang efek fotolistrik. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, cahaya atau sinar itu dia dapat berinterferensi. Ternyata partikel atau elektron juga dapat berinterferensi. Buktinya apa? Itu buktinya kita punya pola difraksi
sinar X. Nah, itu adalah bukti dari sebuah partikel yang terdapat di dalam elektron yang terdapat di dalam atom itu mengalami proses interferensi, karena nanti kita akan dapatkan titik-titik dari pola difraksi sinar X tersebut. Nah, inilah disebut sebagai dualitas gelombang. Jadi partikel bisa bersifat sebagai cahaya, begitu juga cahaya juga dibayangkan seperti partikel. Dan partikel dari de Broglie itu partikel kecil materi kadang dapat menampilkan sifat seperti gelombang, karena kan cahaya itu ya. Nah, hipotesis dari de Broglie itu tentang gelombang materi mendalilkan bahwa setiap partikel materi yang memiliki momentum linier juga merupakan gelombang. Jadi panjang gelombang dari gelombang terkait dengan partikel berbanding terbalik dengan besarnya momentum linier partikel. Dan kecepatan gelombang materi adalah kecepatan dari partikel. Jadi kita tahu energi itu sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat. Tetapan Planck energi itu juga rumusnya tetapan Planck dikali kecepatan. Berarti tetapan Planck kali kecepatan, massa dikali kecepatan cahaya. Nah, kalau kita pindah ruaskan, ini dapatnya nilainya adalah tetapan Planck kali kecepatan per kecepatan cahaya itu sama dengan massa dikali kecepatan cahaya, dan ini nilai sama dengan nilai dari momentum. Jadi momentum itu kita tahu pada partikel dan bisa dihubungkan nilai, kita juga bisa dapatkan panjang gelombangnya, di mana tetapan Planck dibagi dengan momentum. Jadi konsep de Broglie tentang gelombang materi elektron memberikan alasan untuk kuantisasi momentum sudut atom dalam model atom hidrogen bond. Yaitu contohnya tadi itu adalah pola difraksi gelombang materi elektron diamati. Nah, difraksi ini bukti keberadaan dari gelombang materi. Dan gelombang materi diamati dalam percobaan difraksi dengan berbagai partikel. Kemudian, teori mekanika kuantum ini juga didukung oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg yang disampaikan oleh Werner Heisenberg, di mana pada prinsip ini Heisenberg menyampaikan bahwa semakin tepat posisi suatu partikel ditentukan, semakin tidak tepat momentumnya dapat diprediksi dari kondisi awal. Jadi Heisenberg menurunkan bahwa ketidakpastian dari jarak dikali dengan ketidakpastian dari momentum itu nilainya lebih besar sama dengan tetapan Planck per 4pi. Jadi ketika kita tepat menentukan suatu posisi, itu kita pasti tidak akan tepat menentukan momentumnya. Begitupun sebaliknya, ketika kita tepat menentukan momentumnya, pasti kita tidak akan tepat menentukan posisinya.